Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau tanggal 30 Desember 2020. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Hilyati Thalabul Ilmi, di mana kitab Hilyah Thalabul Ilmi ini ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, dan kitab yang di hadapan kita ini syarahnya, penjelasannya ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kita sudah sampai di halaman 228 dan kaitannya dengan adab yang berkaitan dengan muhafadzatu ala ra'si malika, menjaga modal utama, yaitu tentang waktu. Waktu. Nah, di sini jelaskan wa iyyaka wa ta'mirus taswifi ala nafsika. Coba saya tulis. Oh. Jadi qala al-mu'allif rahimahullah wa iyyaka wa ta'mir at-taswifi ala nafsika fala tusawwif li nafsika ba'da al-faraghi min kada wa ba'da taqa'ud min al-'amali hadha wa hakadha bal al-badar qabla an yasduqa alayka qawlu Abi Tahan al-Qayni hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu lis-saydi qasirul khatbi yahsibu man ra'ani walastu maqayyidan anni biqaidi. Di sini dijelaskan mu'allif rahimahullah wa iyyaka. Artinya di sini apa? Wa iyyaka ihdar. Hati-hatilah. Wa ta'miru taswifi. Tentang apa? Penundaan, ya, perintah penundaan. Taswif itu adalah mengatakan nanti. Kalau bahasa kita apa? Tarsik, entar, kosik. Entar. Mas nikah mas, entar. Mas sinau mas, entar. Mas sholat mas, entar. Semuanya dijawab entar.
Ya. Jadi taswif ini adalah tarsuk, bentar, besok. Ya, ahlan. Jadi wa iyyaka wa ta'mirat taswifi. Hati-hatilah engkau dengan apa? Atau waspadalah. Wa ta'mirat taswif. Tentang takmir, pemerintah, ya, perintah untuk apa? Taswif, menunda-nunda, entar ala nafsika, atas dirimu. Artinya di sini adalah berhati-hati terhadap keinginan diri untuk mengatakan saya akan melakukan ini besok, saya akan melakukan ini entar, 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi, terus mau kajian entar lah, setelah pandeminya selesai baru saya akan belajar lagi, setelah saya nikah saya akan belajar lagi, setelah saya dapat ini dapat itu saya akan dapat ini, saya akan melakukan ini. Nah, ini taswif namanya, diambil dari kata-kata saufa, kelak aku akan melakukan ini dan itu. Jadi wa iyyaka wa ta'mirat taswifi ala nafsika, hati-hatilah kau terhadap apa? Perintah untuk menunda-nunda atas dirimu. Fala tusawwif li nafsika ba'dal faraghi. Maka tidak boleh tusawwif, menunda-nunda, li nafsika, untuk dirimu, ba'dal faraghi, setelah, ya, ba'dal faraghi min kada, setelah selesai dari suatu pekerjaan, amalan, wa ba'da taqa'udi, dan setelah selesai, ya, setelah duduk-duduk, minal amal, dari suatu pekerjaan, hada, ini, wa hakada, dan seterusnya. Balil badaru qabla an yasduqa alaika qalu abi Tahani al-Qaini. Namun bersegeralah sebelum an yasduqa, qabla an yasduqa, sebelum benar, alaika, atasmu, qalu abi Tahan al-Qaini, sebelum perkataan Abu Tahan al-Qaini benar, membuktikan kebenaran terhadapmu, yaitu disebutkan di sini hanatni haniyatud dahri, hanatni haniyatud dahri. Alhamdulillah. Ya, jadi detik-detik waktu, hanatni, haniyatud dahri, haniyatud dahri, detik-detik waktu menghampiri diriku, hatta ka'anni, hingga aku seolah-olah qatilun, seperti pembohong, adnu li saidi, yang mendekat, li saidi, untuk berburu. Jadi apa? Ketika orang itu ingin berburu, dia kan mengendap-endap tuh, deketin buruannya baru disikat, nggak bisa dari jarak jauh, mas. Tapi itu kan apa? Itu kan siasat. Qasirul khatwi
Yahsibu man ra'ani. Qasirul khatwi, pendeknya langkah. Yahsibu man ra'ani, itu dapat diduga, dapat diperkirakan, man ra'ani, oleh orang yang melihatku. Walastu maqayyadan anni biqaidi. Walastu muqayyadan, dan aku tidaklah terbelenggu dulu. Anni biqaidi, sesungguhnya sekarang ini aku ya terbelenggu. Nah, di sini jelaskan, maksudnya apa? Ketika waktu-waktu senggang, waktu-waktu yang antum itu belum punya beban sama sekali, itu menghampiri, ya, itu seperti apa? Waktu itu akan memangsa, mengendap-endap, menunggu sampai antum itu lengah. Waktu akan memangsa, dan saat itu pun ketika hendak lari, itu langkah itu nggak bisa panjang, mas, langkah pendek, sehingga bisa kelihatan ini orangnya siap atau tidak. Nggak bisa menghindar dari waktu, nggak bisa, mas. Sehingga ketika dulu aku terbelenggu, maksudnya terbelenggu di sini adalah kaitannya dengan tidak bisa melakukan banyak hal. Apalagi sekarang ketika ya tanggung jawab, beban hidup dan seterusnya tambah kompleks. Paham maksudnya di sini? Ini kaitannya dengan apa? Nunda-nunda. Jadi kalau antum ditunda-tunda melakukan apa saja, antum akan dimangsa oleh apa saja yang merugikan antum. Makanya kaitannya dengan apa saja yang berkaitan dengan menunda itu tidak dibenarkan. Paham sampai sini? Karena apa saja yang berkaitan dengan menunda-nunda, kayak misalnya Pak, tentang badiru bi'amali fitanan ka qita'il lail mudlim. Ini kaitannya dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, mengatakan apa? Bersegera untuk beramal. Bil a'mal, itu bil a'mal maksudnya adalah badiru bil a'mal fitanan, beramal ketika adanya fitnah, ka qita'il lail, seperti gelapnya malam, ka qita'il lail mudlim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia itu masih beriman, sorenya sudah kafir, naudzubillah min dzalik. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sorenya mukmin, paginya sudah kafir, naudzubillah min dzalik. Yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Dengan kenikmatan dunia. Dan ini kaitannya dengan apa? Kalau kita itu tidak bersegera melakukan amal kebaikan, sudah di depan mata, sudah tinggal kobil tuh gitu kan ya, tapi tetap saja nganggapnya, wah nggak kuat Ustaz, nggak mampu Ustaz, nggak bisa Ustaz, nggak siap, ini yang sana nggak bisa, yang itu nggak bisa, terus itu mak saya belum setuju Ustaz, ini wah pokoknya Allah Akbar ya. Ini semuanya menjadi apa? Menjadi taswif, menunda-nunda. Makanya kemarin tentang menunda-nunda yang
sangat keras itu. Mana nama Mas? Nunda-nundanya itu? Jadi kalau orang menunda-nunda makan itu bisa sakit mah. Bagaimana orang menunda-nunda nikah? Apa yang akan terjadi? Anda belum bisa menjawabnya toh waktu itu? Ya. Jadi apa? Ya. Ya. Bukan, jawabannya bukan itu, Mas. Jadi kalau dikatakan menunda-nunda makan bisa jadi mah, kalau menunda-nunda nikah bisa jadi apa? Nah, antum harus tahu jawabannya apa tanda tanya. Namanya abab, Mas. Gak bisa, Mas. Jadi bisanya ngomong doang. Berhenti ketika di omongan. Apap. Ini kan tanda tanyanya gini. Apap tanda tanya. Nggak tahu, Mas. Antum lihat gambarnya lagi, Mas. Jadi menunda-nunda makan bisa jadi mah. Kalau menunda-nunda nikah bisa jadi apa? Apanya tandanya menjadi satu. Tanda tanya ya. Setelah A. A, P, A, tanda tanya. Nah, kalau orang menjawabnya adalah apa alias abab. Hanya berhenti di mulut, Mas. Itu harus action, Mas. Kemarin sebagaimana tawakalnya orang yang pengen nikah itu apa, Mas? Nekat. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum semua yang belum nikah untuk segera nikah dengan wanita-wanita yang solehah. Barakallahu fikum. Nah, terus sekarang ya, ka'anni khatilun adnu lisoidin. Ini seolah-olah seperti aku itu pendusta, pembohong yang menderap-derap dekat untuk apa? Berburu. Qasirul khatwi yahsibu man ra'an. Ya. Jadi tadi yang Ana sebutkan tentang kronologis. Kenapa penjelasan Abu Tohan Al-Qaini ini benar adanya? Karena waktu itu akan menghardik kita dengan apa? Misalnya antum sekarang nanti malam tidur jam 2, jam 3 atau bahkan setengah 4 gak tidur sama sekali. Kemudian pagi berikutnya antum lewat tuh sampai zuhur baru bangun. Manfaatnya apa, Mas? Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? Burika ummati fi bukuriha. Umat itu diberikan barokah pagi harinya. Antum melewati pagi hari yang penuh barokah dengan tidur. Apa manfaatnya, Mas? Antum begadangnya antum untuk apa? Oh, Ustaz, ana murojaah, Ustaz, ana ngetik, Ustaz, ana. Iya, betul. Ya. Tapi itu tidak pada tepat waktunya, Mas. Karena badan antum itu punya keterbatasan. Badan kita itu punya keterbatasan. Orang yang biasa begadang, ingat-ingat, Mas, itu banyak sekali. Maaf ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita. Ya, kita minta perlindungan dan penjagaan kepada Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Orang yang begadang itu fungsi hatinya terganggu, fungsi jantungnya terganggu, dan fungsi yang lainnya pun akan terganggu. Akan rentan, Mas. Apalagi ketika sekarang pandemi seperti ini. Betul, 1 hari 2 hari kita nggak bisa tidur nyaman. Tapi harusnya dari awal minta kepada Allah Azza wa Jalla, sibukkan. Antum nggak bisa tidur baca Quran, Mas. Antum nggak bisa tidur dengerin Al-Quran. Itu yang terbaik. Tapi kalau antum nggak bisa tidur kemudian gayanya ngetik, ternyata mengetik hatinya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan itu semakin mengiris-ngiris hati. Ya, hati itu kalau udah diiris-iris nggak enak, Mas. Mau dimasak apa aja ya melenyek. Namanya hati kan. Ya, kita lanjutkan. Di sini
Wa qaluhu innama yas'a ilaihin al-faridul faridu. Ini sudah jelaskan. Kita masuk pada wa hada tasbihun ajibun fi qawlihi hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu lisaydi. Ya. Ini berkaitan dengan kata-kata hanatni. Maksudnya apa ini? Hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu lisaydi. Jadi ketika detik-detik waktu haniyatud dahri, detik-detik waktu menghampiriku, hatta ka'anni, sampai seolah-olah aku itu khatilun, pendusta, pembohong, adnu, aku mendekat. Artinya apa? Mengendap-endap. Lisaydi, untuk berburu. Ini adalah al-khatilu huwa alladhi yadnu lisaydin yahsiru dhahrahu ka'annahu raqi'un yamshi ruwaida alal ardi yakhsha an yash'ura al-tayr, ya, an yash'ura al-tayr bihi fayatira. Nah, jadi yakhsha an yash'ura al-tayr fihi fayatira. Jadi al-khatilu ini adalah pemburu. Tapi maksudnya di sini al-khatilu adalah alladhi yadnu lisaydin, orang yang mendekati buruan, yahsiru dhahrahu, membungkuk punggungnya, ka'annahu raqi'un, seolah-olah dia itu sedang rukuk, yamshi ruwaida, dia itu berjalan pelan. Jadi merunduk alal ardi, ya, di atas bumi. Yakhsha an yash'ura at-tayru bihi fayatira, dia takut kalau burung itu bisa merasakan kehadirannya, kemudian dia apa? Terbang. Sama halnya kaitannya dengan ketika orang itu berusaha untuk sudah ada ini calon mangsa nih, ya, calon mangsa, kemudian ternyata dia mengendap-endap untuk berburu, untuk menangkap mangsa tersebut. Ternyata mangsa tersebut ketika diendap-endap sudah ketahuan, wah ini pemburu, ya, kaburlah. Sama halnya kesempatan, Mas. Kesempatan kebaikan apa saja yang ada di hidup kita ini hanya sekali, Mas. Kesempatan haji wajibnya sekali, kesempatan wajibnya nikah, ya, tanda kutip ya, atau mau dikatakan sunnahnya nikah, ini hanya juga sekali. Paham nggak? Nah, ini kalau kaitannya disia-siakan, dia akan terbang. Maka sekali antum itu mendapatkan, oh ya ini ada kesempatan, bismillah, itu terkadang kesempatan kebaikan itu tidak berulang dua kali, Mas. Anda masih ingat waktu itu Ibu Ana ketika Ana sodorkan, Bu, ini ada kesempatan untuk sekolah di Bogor, di IPB, lewat jalur PMDK. Diambil mboten, Bu? Nek saiki kesempatannya itu saja, wis bismillah diambil. Belum tentu kesempatan itu berulang dua kali. Ibu pesan seperti itu. Dan saat itu Ana juga tidak pikir panjang, karena jelas orang tua itu ya garamnya lebih banyak daripada kita. Yang pertama seperti itu, yang kedua itu orang tua kita. Apa yang mereka
inginkan, apa yang mereka katakan, terkadang itu adalah cerminan rasa sayang, rasa cinta mereka kepada kita. Meskipun tidak setiap perkataan itu benar adanya. Nah, ala kulli hal yang ana pegang seperti itu, sehingga dilarang kita itu untuk mudabdab, merasa ragu ketika ada kebaikan menghampiri kita. Paham ini? Kebaikan ya mas. Kalau antum itu suatu yang belum jelas, antum ragu nggak masalah mas. Ya. Ini sudah jelas depan mata, antum tinggal yo, atau tinggal salaman sama walinya mengatakan qabil tu nikahaha. Apa susahnya? Nggak ada yang susah mas. Antum bisa hafal perkataan itu semenit 2 menit sudah selesai. Dan dengan itu pun agama itu menjadi sempurna. Nah, Allah musta'an. Makanya terkadang orang yang sering menunda-nunda ada sesuatu. Ima dia itu sering menyia-nyiakan kesempatan, atau dia tidak pernah mendapatkan kesempatan. Ada dua. Ya. Faham sampai sini? Nah, kemudian waqauluhu, perkataannya Syekh Bakar Abu Zaid, qasirul khatwi yahsibu man ra'ani walastu maqayyadan anni biqaidi. Yani yahsibu anni muqayyadun walastu muqayyadan wa hadha sahihun li'anna Allah azza wa jalla qala fi kitabihi Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Wal insanu fi hali shababihi yadhunnu annahu lan yat'aba walan yas'ama walan yamalla, lakin idza kabira fakama qala Zakaria alaihi salam qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shaybah fala budda an yat'aba al-insanu wa yamallu fala budda lil insani an yantahiza al-fursa ay fursatu sabab was sihhati. Oh, hari ini pas mas. Kalau jadi seolah-olah tepat 3 jurus mas, kanan kiri. Yuk terakhir. Allah ustazlah halah wala quwata illa. Nah, di sini kaitannya di penjelasan ya, penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebelumnya ya, tentang perkataan qasirul khatwi menjadi
pendek langkah. Yahsibu man ra'ani, bisa orang yang melihatku itu bisa mengira. Walastu muqayyadan anni biqaidi, dan aku bukanlah orang yang muqayyad, yang dibelenggu, anni biqaidin, sedangkan sekarang aku dibelenggu. Tadinya antum itu punya fursah, punya kesempatan yang banyak, tapi sekarang gak ada pilihan lagi, mas. Saya sudah pasrah, saya sudah mencoba 1000 kali nador, nggak dapat ya wis lah, sing ono wae. Nah, ini contoh saja, mas ya, contoh masalah, asal maaf ya, jangan sampai nunggu 1000 kali, mas. Kesel, mas ya, kesel dan mengesalkan, mas. Nah, sakit dan menyakitkan itu berbahaya bagi tubuh manusia dan hati manusia. Allah Ustaz. Maka disebutkan di sini ya, yakni yahsibu anni muqayyadun. Orang mengira bahwasanya aku ini muqayyadun, aku itu dibelenggu. Walastu muqayyadan, dan aku bukanlah yang dibelenggu. Wa hadza sahihun, dan ini benar. Lianna Allah azza wajal, karena Allah azza wajal berfirman di surat Ar-Rum ayat 54. Disebutkan Ar-Rum surat keberapa, mas? Mam? Ar-Rum. Hah? Sebelum Luqman, ya yo. Atau yo. Mas Gun? Belum ketemu. Ayo, San, 30. Di sini Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Di sini jelaskan Allah, dialah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari keadaan lemah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin, dan menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, dan menjadikan setelah kuat itu menjadi lemah kembali. Wa syaibah, dan beruban, jadi tua. Yakhluqu ma yasha, Allah itu menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini di surat Ar-Rum ayat 54. Jadi setelah sekian, antum itu muda sekarang, lihat di kaca, masya Allah, six pack, masya Allah, lama barik. Tapi begitu sudah usia mau 50, mau 60, ya menjadi one pack, ya, one pack yang masya Allah komersil, karena bergenjlut, mas. Ya, ketika ini ngejeng. Allah musta'an. Ya, Anda tidak mengatakan itu rasis, ya, enggak. Tapi ini hanya takribudihan. Jadi kalau misalnya mudanya kuat, ya nanti ketika tua akan menjadi lemah. Ini hukum dari Allah azza wajalla. Ya. Nah, kemudian kaitannya lagi, kalau misalnya antum lihat ketika Allah azza wajalla menjadikan kekuatan sekarang saja, antum mungkin ketika lihat, ya mungkin kalau umur antum yang masih kinis-kinis, ya 20-an tahun, belum merasakan. Tapi Abu Farah masuk, Mas Gun, ya Mas Sidik baru sih, masih muda Mas Sidik, Allahumma barik. Ya contohnya Abu Farah, anak Mas Gun itu sudah bisa merasakan, dulu muda kuat, sekarang sudah mulai melemah, ya, sudah mulai melemah. Dan itu semuanya subhanallah hukum dari Allah azza wajalla. Dan Allah azza wajalla menjelaskan bahwasanya manusia dengan sombongnya mengaku kuat dan seterusnya itu tidak akan berlangsung lama.
Begitu juga ini laki-laki kuat. Begitu juga wanita. Mengaku cantik, mengaku ini tidak akan berlangsung lama, Mas. Makanya ini juga dalil. Kalau antum ingin menikah hanya melihat wanita dengan parasnya saja, ini hanya sementara. Tapi antum itu menikah karena agama, fatfar bidadi dinik taribat yadak, itu akan menjadikan maghrib pernikahan itu menjadi langgeng. Karena semuanya atas dasar iman. Atas dasar iman. Nah, kita lanjutkan. Jadi di surat Ar-Rum ayat 50. Wal insanu fi hali syaibati. Ya, fi hali syababihi. Seorang itu di dalam kondisi syababihi, dalam keadaan masa mudanya, yadunnu annahu lan yat'ab. Dia mengira tidak akan pernah lan yat'aba. Tidak akan merasa lelah. Walan yas'ama, dan tidak akan merasa jemu. Walan yamalla, dan tidak akan merasa bosan. Walan yamalla, tidak akan merasa bosan. Namun idza kabira, namun kalau sudah menjadi tua, bahasa Jawanya Mas, tua. Fakama qala Zakaria, sebagaimana perkataan Nabi Zakaria alaihissalam, qala rabbi inni wahana al-'admu minni washta'ala ra'su syaiba. Ini di surat Maryam ayat 4. Untuk melihat Nabi Zakaria berkata, qala rabbi inni wahana al-'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku. Paham sampai di sini? Ini bukan berarti kemudian antum pengen bercita-cita menjadi seperti Nabi Zakaria. Nah, entarlah, penting saiki sinau sik. Ya. Nanti kalau sudah 45-50 saya akan nikah. Nggak bisa itu, Mas. Itu nggak sehat itu. Ngomong seperti itu nggak sehat. Salah maaf ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum semua kemudahan. Antum lihat ya, orang bisa nikah itu bisa jadi karena doa-doa kebaikan orang-orang di sekitar antum. Jadi jangan dikira antum itu nikah gara-gara kemampuan atau kenekatan antum sendiri, bukan. Tapi bisa jadi panjatan munajat dari orang-orang yang mencintai antum luar dalam. Sehingga jangan pernah dikatakan apa? Anak kok susah dapat jodohnya, Ustaz. Sebentar. Kenapa antum susah dapat jodoh? Bisa jadi karena ego antum yang tinggi. Bisa jadi bakhilnya diri untuk mendoakan kebaikan pada orang lain. Semakin antum untuk mendoakan orang lain, ya Allah, berikan dia kemudahan untuk menikah. Malaikat itu mengaminkan, walaka bimislin, dan bagimu sama dengan doa kebaikan yang kau panjatkan kepada saudaramu. Maka jangan pernah antum itu menganggap remeh doa. Mulai sekarang antum pengen cepat nikah dengan wanita yang soleh, doakan saudara-saudara antum, teman-teman antum yang belum nikah agar segera mendapatkan jodoh yang soleh. Nah, kemudian fala budda an yat'abal insanu wa yamallu, fala budda lil insani an yantahiza fursata, ay fursatu syababi was sihhati. Maka sebutkan di sini ya, fala budda, maka pasti Mas, pasti orang itu merasa lelah
Fala budda an yat'abal insan wa yamallu, dan merasa bosan, Mas. Ustaz, saya bosan, Ustaz. Hidup saya seperti ini terus. Ya. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Ya. Allah musta'an, membosankan. Ya. Fala budda lil insani an yantahi izal fursata. Maka seorang itu harus mempergunakan kesempatan tersebut. Sekali kesempatan, sekali itu pula nekatnya sekali. Nah, ai fursatus syabab was-sihah, yaitu kesempatan masa muda dan waktu sehat. Paham sampai sini? Nah, dan di sini jelaskan tentang perkataan musannif, yaitu waqala Usamah bin Munkid ma'a thamanina asa dha'fu fi jasadi wa sa'ani dha'fu rijli wa tirabu yadi idza katabtu fa khatti khattu muttarabin ka khatti murta'ish kaffaini murta'idi fa'ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman min ba'di hatmil qana fi lubatil asadi wa qul faqul lamin yatamanna tawla al-muddatihi hadhi awaqibut tuli al-umr wal mudati fa in a'lamta al-bidara fahadha syahidun minka ala annaka tahmilu ya kibarul himmati fil ilmi. Nah, di sini qala Usamah bin Munkid, ini adalah meninggal tahun 584. Amirun min akabir bani Munkid ashabi Qal'ah ya Shirazi Shizar biqarb al-Himah wa min al-ulama'i Suja'an lahu tasanif fil adab wa tarikh. Untuk bidal nihaya. Di sini ada Usamah bin Munkid, itu adalah seorang pemimpin. Dia termasuk pembesar dari Bani Munkid. Ya. Dan ini termasuk ulama yang pemberani. Dia punya tulisan-tulisan tentang adab dan sejarah. Ini penjelasannya ada di Bidayah Nihaya. Jadi kalau 584 ini berarti sezaman dengan siapa? Ibnul Jauzi. Hasan, Allahumma barik. Malam ini Allahumma barik. Nawar talhib. Ayo. Mungkin harus di terapi itu, Mas, ya. Sebelum kajian seperti itu, Mas. Allahumma barik. Disebutkan di sini mu'alif mengatakan ma'a thamanina asad dha'fu fi jasadi. Ma'a thamanina, bersama usia yang 80 tahun. Asad dha'fu, asa rusak. Dha'fu, lemah, fi jasadi, di jasadku. Artinya di sini kedhaifan, kelemahan itu lambat laun merusak tubuhku. Wasa'ani dha'fu rijli wattirabu yadi. Dan
Sa'ani dha'fu rijli, ya, kakiku lemah. Di kakiku lemah. Wattirabu yadi, dan kedua tanganku semakin, ya, bergetar. Artinya di sini buruk, bergetar, buruk. Idza katabtu fakhatti, jika aku menulis, fakhatti, maka tulisanku itu adalah khattu muttarib atau muttarab, khattu muttarabin. Tulisanku tulisan orang yang gemetar. Tulisanku adalah tulisan orang yang bergetar. Kok bisa? Ya, jadi gini. Sudah sepuh itu, ini bisa bergetar sendiri. Bergetarnya kenapa, Mas? Antum tahu? Kalau secara ilmu akupuntur, semakin orang itu lemah jantungnya, ya, atau bahkan jantungnya terlalu cepat, itu akan menyebabkan adanya getar, tremor. Jadi fungsi jantungnya sudah tidak seperti sedia kala. Maka itu membuat menjadi getar, tremor. Itu awalnya dari fungsi jantung. Sehingga ketika fungsi jantung sudah melemah, sudah tidak bekerja seperti sedia kala, maka dia pun menjadi apa? Gemetar. Jadi ini mengisahkan usia 80 tahun, ya, tubuhku sudah mulai rusak. Jasadku sudah mulai rusak. Dan kakiku, tanganku sudah menjadi payah. Untuk nulis saja, idza katabtu fakhatti khattu muttarib. Ya, kalau nulis, maka tulisanku adalah tulisan orang bergetar. Kakhatti murta'isil kaffaini murta'idi. Ya, seperti tulisan orang yang murta'isil kaffain. Kedua tangannya itu bergetar atau gemetar. Murta'idi. Fa'jab li dha'fi yadi an hamliha. Jadi aku tertegun, aku merasa heran dengan apa? Li dha'fi yadi, tentang kelemahan tanganku. An hamliha, untuk mengambil apa? Mengambil alat tulis. Min ba'di hatmil qana fi lubatil asad. Ya. Ini seperti apa? Min ba'di hatmil qana, seperti mencabut tombak fi lubatil asad, dari hati satu ekor asad, singa. Ya. Jadi gemetar itu karena awalnya saking takutnya, tapi ketika sudah nancep, singanya mati, mencabutnya pun masih getar karena saking takutnya. Paham sampai sini? Ayo. Fakul, maka katakanlah, ya. Fakul, bukan lamin di situ, liman. Harokatnya harusnya dirubah. Fakul liman yatamanna tula muddatihi, maka katakanlah kepada orang yang yatamanna, yang berangan-angan, tula muddatihi, panjang usianya. Hadhi awaqibut tulil umur wal mudada. Ini adalah akibat dari hadhi, ini awaqibut tulil umri wal mudadi, akibat dari panjangnya usia, umur, dan
al-mudad, waktu, rentangan waktunya. Fa'in a'lamta al-bidara, kalau engkau itu telah mengetahui tentang apa? Al-bidar, bersegera. Fahada syahidun minka ala annaka tahmilu kibarul himmati fil ilmi. Ini adalah syahidun, bukti, penguat minka, darimu, ala annaka tahmilu, bahwasanya engkau itu sedang membawa, ya, tentang apa? Kabrul himmati fil ilmi, besarnya himmah, besarnya semangat di dalam menuntut ilmu. Ini. Hah? Ya. Ayo. Saya. Anda tadi bacanya apa? Alimta ya. Fa'in a'mal talbidaro, kalau kalian itu bersegera untuk beramal, kalau engkau nih, ya, kalau engkau bersegera untuk beramal, fa'in a'mal talbidaro, kalau engkau itu bersegera untuk beramal, fahada syahidun minka, maka ini adalah bukti, syahidun, bukti, minka, darimu, ala annaka tahmilu kabrul himmati fil ilmi, atau kibar di sini, kibarul himmati fil ilmi. Jadi di sini kaitannya dengan apa? Dengan tingginya semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Paham sampai di sini? Kenapa? Bersegera itu adalah sesuatu yang paling sulit dalam hidup kita. Bahkan ketika adzan berkumandang, kita masih tidak bersegera. Nyantai lah, tak update status, ya, atau tak jawab ini, tak jawab itu, atau tak ngetik ini, tak ngetik itu. Ya. Allah musta'an, ini senantiasa menerpa kepada kita semua. Nasallahu alaihi. Nah, hadhihi kulluha, ini qala syarih rahimahullah mengatakan, hadhihi kulluha abyatu hikmatin fa innal insana ma'luhu ila hadha. Hadhihi kulluha abyatu hikmatin, ini seluruhnya adalah bait-bait yang penuh dengan hikmah. Fa innal insana, karena sesungguhnya manusia itu, ma'luhu ila hadha, tempat kembalinya itu pada posisi ini. Faqaluhu ma'athamanina, perkataan yaitu ma'athamanina, bersamaan 80, yakni annahu balagha thamanina sanah, dia itu mencapai umur 80 tahun. Wa qaluhu asad dha'fu fi jasadi, ay intashara wa sya'a fil yadi wal rijli wal dhahri wal sadri wal qalbi wal ra'si. Itu maksudnya adalah asad dha'fu fi jasadi, pada usia 80 tahun, ya, dha'fu fi jasadi, asad dha'fu, kelemahan itu telah, ya, merusak atau menyebabkan makin degradasi. Dha'fu fi jasadi, jadi pada usia 80 tahun, ya, tubuhku mulai degradasi, mulai rusak dengan sendirinya. Yang tadinya lurus jadi naudzubillah bengkok, dan Allah musta'an. Ya. Ini dohirnya seperti itu. Yang tadinya otot
kuat kencang, sekarang ketika dipencet mulai kendor, mulai tidak ada ototnya, mulai tidak ada kenceng-kencengnya, semua sudah lunglai. Kakinya yang dulu perkasa untuk bisa lari berkilo-kilo, nah mulai sedikit. Tadinya ngangkat beban bisa kuat, udah nggak bisa. Ya, Nasallahu. Maka di sini adalah ai intashara wa sya'a fil yadi wal rijli wal dhahri was sadri wal qalb wal ras. Artinya adalah kelemahan di sini intashara wa sya'a fil yad. Kelemahan itu hampir seluruhnya merata ke seluruh anggota tubuh, yaitu tangan, kaki, punggung, dada, hati, dan waras, dan kepala. Dan di sini waqaluhu wasa'ani dha'fu rijli wattirabu yadi. Farijlu la tahmilul insan wa lihada yahtaju ila 'asa yatawaqqa'u 'alayha. Oleh karena itu wasa'ani dha'fu rijli, kelemahan kakiku, wattirabu yadi, dan gemetarnya, tremornya tanganku. Tremor, tahu kan tremor? Ini tremor namanya. Jadi tangan itu mulai bergetar, tidak satu, ini itu kelemahan. Ya, farijlu la tahmilul insan. Kaki itu sudah tidak mampu untuk menopang tubuh manusia. Walihada yahtaju ila 'asa yatawaqqa'u 'alayha. Oleh karena itu dia membutuhkan apa? Membutuhkan tongkat sehingga yatawaqqa'u 'alayha. Dia itu bisa yahtaju ila 'asa yatawaqqa'u 'alayha. Dia membutuhkan tongkat untuk menegakkannya. Nah, kita akan ulang insyaallah bi'nillah pada penjelasan. Idza katabtu fa khatti khattu muttaribin, atau sekaligus. Wa qaluhu, dan perkataannya adalah idza katabtu fa khatti khattu muttaribin ka khatti murta'isi kaffaini murta'idi. Apabila ya aku menulis fa khatti, dan tulisanku itu adalah khattu muttaribin. Ini adalah tulisan dari orang-orang yang gemetar. Ya. Ka khatti murta'isil kaffaini murta'idi. Ini seperti ya, ka khatti, seperti ini ketika, jadi kalau aku menulis maka tulisanku itu adalah tulisan yang khatnya itu muttarabin. Ya. Ya. Khatnya itu apa? Muttarab, getar. Ka khatti murta'isil kaffaini, seperti apa? Seperti kedua telapak tangan yang gemetar, murta'id. Ya. Tajidul insana yarta'ishu li'annahu dha'fa, wa hadha musyahadun fi kibar sin. Idza kataba la yastati'u an yaktuba hatta walau amsaka yadahu al-yumna bil yusra fal yadani kiltahuma tarta'ishu. Engkau mendapati seorang itu yarta'ishu, ya, mendapati kondisi seperti itu. Li'annahu dha'fa, karena dia itu dhaif. Wa hadha musyahadun, ini adalah bentuk kesaksian tentang apa? Fi kibarusin, tentang usia, lanjut usia, ya, usia sudah tua. Idza kadaba la yastati'u an yaktuba hatta walau amsaka yadahul yumna bil yusra. Maka di sini idza kadaba, apabila dia menulis, la yastati'u an yaktuba, dia tidak mampu untuk menulis, sampai walau amsaka yadahul yumna, sampai
kaki tangan kanannya itu dipegang dengan tangan kirinya. Jadi sampai ini sudah getar gini kemudian pegang. Ini pun tetap masih. Falyadani kiltahuma tarta'ishu. Karena kedua tangannya itu pun artinya apa? Menggenggam dan bergetar. Ya. Dan ini istilahnya penjelasan tentang walau amsaka yadahul yumna bil yusra fal yadani kiltahuma tarta'ish. Ini kalau usianya sudah senja, ya. Sebagaimana senjanya malam ini, kita naktafi bihadil kudroh karena sudah 1 jam. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita dianugerahi dengan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.